Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Ardian Kurniawan, mahasiswa BINUS Online Learning, jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan edukasi sebagai tugas akhir saya sebagai mahasiswa BINUS Online Learning, jurusan Sistem Informasi, dengan topik atau judul Measuring User Experience with User Experience Questionnaire atau mengukur user experience dengan menggunakan user experience questionnaire. Ini adalah data diri saya dengan nama saya tadi Ardian Kurniawan, NIM 240200974 dan email ardian.kurniawan@binus.ac.id. User experience. User experience ini mengacu pada keseluruhan pengalaman pengguna ketika berinteraksi dengan sistem ataupun produk, termasuk aspek-aspek seperti kemudahan penggunaan, kegunaan, serta kepuasan penggunanya. Sehingga kalau kita tarik secara definisi, user experience ini mencakup segala hal yang mempengaruhi persepsi pengguna terhadap produk ataupun layanan, baik dari interaksi fisik, emosional, hingga sampai pada persepsi fungsional serta estetika. Jadi, kita dapat menilai suatu produk baik atau tidak hanya berdasarkan dari aspek fungsionalitasnya saja, tapi kita juga dapat mempertimbangkan apakah saat pengguna menggunakan produk tersebut, apa yang dirasakan oleh pengalaman pengguna saat menggunakan produk tersebut. Apakah mereka senang, merasa nyaman, puas, ataupun justru sebaliknya. Terdapat beberapa faktor, diantaranya ini adalah 6 faktor yang mempengaruhi penilaian user experience. Yang pertama adalah useful, apakah produk tersebut dapat memenuhi permintaan di pasar, serta dapat menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada di penggunanya. Yang kedua adalah valuable, apakah produk tersebut memberikan nilai tambahan baik bagi penggunanya maupun terhadap bisnis yang ada. Yang ketiga adalah usable, apakah produk tersebut mudah untuk digunakan, simple, serta mudah untuk dipahami. Yang keempat adalah accessible, apakah produk tersebut dapat diakses oleh setiap jenis penggunanya. Yang kelima adalah findable, di mana apakah aplikasi atau produk tersebut dapat untuk ditemukan, serta baik dari sisi sistem maupun fitur-fitur yang ada di dalamnya. Yang terakhir adalah credible, apakah produk tersebut dapat dipercaya oleh para penggunanya, serta apakah tumbuh rasa loyalitas pada penggunanya. Keenam hal tersebut adalah faktor yang mempengaruhi pengalaman pengguna saat menggunakan produk atau layanan. Lalu, kenapa kita perlu melakukan pengukuran user experience? Yang pertama adalah menilai kepuasan pengguna. Dalam hal ini, kita dapat mengetahui apakah produk ataupun layanan yang kita kembangkan, yang kita jual ke pasar, apakah produk tersebut mampu memenuhi kepuasan pengguna, apakah produk kita sudah baik dalam hal memenuhi kebutuhan serta kepuasan pengguna, apakah produk kita ini sudah cukup membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dibutuhkan oleh para penggunanya. Dari nilai kepuasan pengguna ini, kita dapat menentukan apakah dari sisi mana produk kita akan dikembangkan berikutnya. Yang kedua adalah mengidentifikasi masalah dalam desain. Pada saat produk atau layanan yang kita kembangkan dan kita jual ke pasar, tentunya terdapat
beberapa kemungkinan masalah yang akan terjadi ke depannya, entah itu mungkin fitur yang kurang kompatibel. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, pengguna akan memiliki andil yang tinggi karena pengguna adalah end user. Jadi dari penilaian pengguna ini kita dapat mendapatkan beberapa rekomendasi yang diperlukan untuk melakukan perubahan dalam desain produk atau layanan yang kita kembangkan. Kemudian yang ketiga adalah memahami perilaku serta kebutuhan pengguna. Dalam hal ini, kita dapat mendapatkan insight terhadap pengguna sehingga kita dapat mengembangkan produk atau layanan yang memang cocok serta dapat memenuhi kebutuhan serta pengguna akan menggunakan kembali karena mereka memiliki tingkat kepuasan yang tinggi. Yang keempat adalah meningkatkan konversi dan efisiensi. Dalam hal ini adalah produk atau layanan yang kita kembangkan itu tidak berlebihan, tepat guna, dan tepat sasaran. Jadi cukup untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat mengakomodir setiap kebutuhan pengguna. Jadi tidak berlebihan fitur. Sehingga kita dapat lebih menghemat budget dalam pengembangan produk. Yang kelima adalah kita dapat membantu pengambilan dalam keputusan desain. Kemudian dalam pengukuran user experience terdapat beberapa metode yang umum layak digunakan. Di antaranya adalah user experience questionnaire, A/B testing, usability testing, system usability scale, post-start survey, serta team allowed protocol. Pada kesempatan kali ini, kita akan memilih metode pengukuran UX menggunakan user experience questionnaire. Jadi, user experience questionnaire ini adalah dikembangkan serta diperkenalkan oleh Martin Step serta tim penelitinya. Awal dikembangkan pada tahun 2000, kemudian dipublikasikan secara luas sekitar tahun 2006 sampai 2008. User experience ini adalah instrumen yang dirancang untuk mengevaluasi UX terhadap suatu produk digital seperti aplikasi, situs web, ataupun software. UX ini mengukur persepsi pengguna berdasarkan kesan langsung setelah mereka menggunakan produk, bukan hanya terkait performa teknis belaka. Dalam user experience questionnaire ini terdapat 6 skala utama atau 6 dimensi utama. Yang pertama adalah attractiveness atau daya tarik, kemudian festivity, kejelasan, kemudian efisiensi, kemudian dependability adalah tingkat keandalan, yang kelima stimulasi, dan novelty atau kebaruan. Kenapa user experience questionnaire sangat populer? Jadi terdapat beberapa faktor. Yang pertama adalah user experience questionnaire ini sangat mudah dan tepat digunakan karena memang tujuan awal dikembangkannya UX ini adalah untuk mempermudah dalam mengukur user experience. Selain itu, UX ini sudah banyak tersedia dalam banyak bahasa, sehingga pengguna atau peneliti dapat menyesuaikan penggunaan bahasa dalam menggunakan user experience questionnaire. Yang ketiga adalah dalam tool analisisnya, user experience questionnaire ini terdapat benchmark yang dapat kita gunakan untuk membandingkan hasil analisis produk yang kita teliti terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian mudah dipahami pengguna, dan yang terakhir ini sangat cocok
digunakan untuk produk yang baru maupun yang sudah berjalan. Kemudian ini adalah skala pengukuran dalam user experience. Terdapat 6 skala, yaitu attractiveness dengan fokus utamanya adalah kesan umum, di mana ini merupakan kesan keseluruhan pengguna terhadap produk, apakah produk tersebut menarik, menyenangkan, menyukai, membosankan. Kemudian yang kedua adalah persuasivity atau kemudahan belajar. Jadi selama pengguna menggunakan produk tersebut, apakah pengguna dapat dengan mudah memahami cara kerja produk atau layanan tersebut, serta cara penggunaannya. Yang ketiga adalah efisiensi atau kinerja pengguna. Jadi seberapa cepat atau efisien pengguna dalam menyelesaikan tugas saat menggunakan produk ataupun layanan tersebut. Yang keempat, dependability atau keandalan dan kontrol. Jadi seberapa banyak pengguna merasa dapat mengendalikan kontrol ataupun sistem tersebut. Apakah yang kita lakukan dengan mudah untuk menuju tugas tertentu, serta apakah sistem yang kita gunakan ini dapat diandalkan pada saat kondisi-kondisi yang memang sangat kita butuhkan untuk kita gunakan. Yang kelima adalah stimulasi atau keterlibatan emosional. Apakah produk ini mempengaruhi tingkat emosional kita, apakah ini menarik ataupun memotivasi saat kita menggunakan. Dan yang terakhir adalah novelty, yaitu kebaruan maupun kreativitas. Apakah produk yang kita kembangkan ini terasa inovatif dan kreatif dibandingkan produk layanan yang sudah ada di pasaran. Kemudian dari struktur user experience questionnaire ini terdiri dari 26 pertanyaan yang mewakili 6 skala dimensi sebelumnya dengan skala bipolar 7 poin, di mana setiap item pertanyaan mewakili 2 kata yang berlawanan, misalkan kompleks atau sederhana. Atau mungkin contoh lainnya apakah menyenangkan atau membosankan, menarik, tidak menarik, inovatif, konvensional, seperti itu. Kemudian pengguna dapat memilih skor dari skala -3 atau negatif hingga +3 positif dan nilai 0 sebagai netral. Ataupun pengguna dapat memilih skor dengan skala 1 atau sangat tidak setuju hingga setuju atau sangat setuju. Ini pada skala Likert. Kemudian ini adalah salah satu contoh struktur user experience questionnaire, salah satu contoh pertanyaannya. Berikutnya adalah metodologi dalam user experience questionnaire. Yang pertama adalah kita menyusun list pertanyaan yang akan kita gunakan dalam questionnaire user experience questionnaire. Kemudian kita menentukan target dan jumlah minimal responden UID. Jumlah minimal ini diperlukan untuk sebagai validitas apakah penelitian yang kita lakukan ini valid atau tidak. Kemudian setelah kita menentukan target dan jumlah minimal, kita distribusikan kuesioner serta kita mengumpulkan data kuesioner yang telah diisi oleh responden. Setelah kita kumpulkan data, maka kita lakukan hasil analisis menggunakan UEG Data Analysis Tool yang sudah tersedia pada website User Experience Questionnaire. Setelah kita lakukan hasil analisis, kita interpretasikan hasil analisis tersebut. Kemudian kita lakukan benchmark terhadap hasil analisis kuesioner tersebut.
Dan yang terakhir adalah kita lakukan visualisasi terhadap hasil analisis yang kita lakukan. Setelah data yang kita kumpulkan dan dianalisis, kemudian hasil tersebut kita interpretasikan hasil tersebut ke dalam skor user experience questionnaire pada setiap dimensinya, di mana ini merupakan salah satu contoh interpretasi yang digunakan dalam skor UIT. Sebenarnya tidak ada standar yang digunakan dalam interpretasi tersebut, namun pada skala nilai skor ini merupakan yang umum digunakan, di mana apabila mendapatkan hasil di atas dari plus 1,5 dapat diinterpretasikan bahwa pengalaman pengguna sangat positif. Kemudian apabila dia memiliki nilai di antara plus 0,8 hingga plus 1,5, maka dapat diinterpretasikan bahwa pengalaman positif pada pengguna. Kemudian apabila mendapatkan nilai minus 0,8 hingga 0,8, maka dapat diinterpretasikan atau nilainya netral ataupun cukup. Kemudian apabila mendapatkan skor minus 0,8 hingga minus 1,5, dapat diinterpretasikan bahwa mendapatkan pengalaman yang negatif, dan di atas minus 1,5 diinterpretasikan sebagai pengalaman yang sangat negatif saat menggunakan produk tersebut. Ini merupakan salah satu contoh hasil interpretasi hasil analisis user experience questionnaire, di mana kita lihat pada tabel di kiri. Adaptiveness mendapat nilai plus 1,8, prescriptivity plus 1,2, efisiensi plus 0,9, kemudian dependability plus 0,5, stimulasi plus 1,6, dan novelty plus 0,7. Kemudian dari hasil interpretasi ini lebih lanjut dituangkan dalam bentuk deskriptif naratif, di mana nilai attractiveness yang mendapatkan nilai skor plus 1,8 dapat dinarasikan sebagai bahwa para pengguna sangat menyukai aplikasi secara keseluruhan, di mana kesan pengguna cukup puas dalam hal ini. Kemudian nilai perspicacity dan efisiensi mendapat nilai plus 1,2 dan plus 0,9. Dapat dipahami bahwa sistem atau produk layanan yang kita kembangkan ini cukup mudah dipahami dan digunakan secara efisien. Kemudian nilai dependability plus 0,5, dapat dikatakan bahwa para pengguna ini masih terdapat sedikit keraguan terhadap keandalan sistem. Mungkin saat pengguna menggunakan aplikasi tersebut sering ngehang ataupun sering menutup sendiri. Kemudian nilai stimulasi plus 1,6, apakah pengguna, jadi dapat diartikan bahwa pengguna merasa tertarik dan terlibat secara emosional. Dan nilai novelty plus 0,7, bahwa produk ini dianggap cukup inovatif tapi belum memberikan kesan puas bagi para penggunanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini punya pengalaman pengguna yang baik secara keseluruhan, terutama dari sisi attractiveness, stimulasi. Tetapi pada aspek dependability serta novelty masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan tingkat pengalaman pengguna. Kemudian dari hasil analisis tersebut, kita dapat melakukan atau membandingkan terhadap penelitian sebelumnya, di mana pada UIT Data Analysis Tools ini, hasil analisis user experience yang kita lakukan dapat digunakan sebagai benchmark pada penelitian yang berlangsung,
serta dapat digunakan untuk mendapatkan insight yang lebih mendalam terkait sistem atau produk yang sedang kita teliti dengan membandingkan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Di mana bisa kita lihat pada tabel sebelah kiri dengan nilai skala, dengan nilai min rata-rata, bisa kita lihat bahwa nilai attractiveness dengan nilai skor 1,47 apabila dibandingkan pada benchmark yang ada, dia mendapatkan nilai bahwa dia di atas rata-rata, di mana apabila diinterpretasikan lebih lanjut bahwa produk atau layanan ini termasuk ke dalam 25% hasil yang baik dan 50% hasil analisis UX sebelumnya lebih buruk. Kemudian nilai prestige 1,67 mendapatkan predikat above average, diinterpretasikan sama seperti daya tarik, di mana hasil tersebut termasuk ke dalam 25% hasil yang terbaik dan di atas 50% dan 50% hasil analisis sebelumnya lebih buruk. Kemudian nilai efisiensi dengan nilai skor 1,61 mendapatkan predikat yang baik, di mana apabila diinterpretasikan lebih lanjut, hasil analisis UX termasuk ke dalam 10% hasil terbaik yang dilakukan analisis, di mana 75% hasil analisis lainnya mendapatkan nilai yang lebih buruk. Dalam membandingkan benchmark tersebut terdapat 4 kategori, di mana yang di atas adalah good, kemudian above average, netral, below average, dan bad. Kemudian bisa kita lihat pada gambar grafik di kanan, ini merupakan hasil visualisasi terhadap hasil benchmark yang dilakukan, di mana bar chart gambar yang berwarna hijau tua merupakan hasil yang excellent atau yang terbaik. Kemudian hasil hijau merupakan hasil menunjukkan hasil yang baik. Hijau muda di atas rata-rata, kemudian warna orange adalah di bawah rata-rata, dan nilai merah merupakan menunjukkan predikat nilai yang sangat buruk bagi suatu produk bila dilakukan hasil benchmark. Kemudian kita lakukan studi kasus terhadap user experience. Kita lakukan studi kasus terhadap Medicheck yang merupakan aplikasi fiktif atau aplikasi mobile kesehatan yang menyediakan layanan konsultasi dengan dokter, pembelian obat secara online, serta janji temu di rumah sakit. Medicheck ini memiliki visi untuk menyederhanakan akses layanan kesehatan, tapi pada kenyataannya aplikasi tersebut menerima berbagai keluhan serta ulasan negatif terhadap tingkat kegunaannya baik di platform Google Play Store maupun Apple Store. Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi pengalaman pengguna saat menggunakan Medicheck, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi tersebut, kemudian mengidentifikasi masalah usability terhadap penggunanya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan evaluasi, dan pengujian ini dilakukan dengan jumlah responden minimal sebanyak 1.500 orang. Dari kuesioner yang telah dibagikan kepada 1.500 orang tersebut, kemudian hasil data tersebut dianalisis menggunakan UEKI Data Analysis Tools.
mendapatkan hasil di mana pada dimensi user experience kuesioner skala daya tarik mendapatkan nilai skor rata-rata di plus 1,9 dengan interpretasi hasil yang sangat positif. Kemudian persuasivity mendapatkan skor rata-rata plus 1,4, hasil yang positif. Kemudian efisiensi plus 1,1 diperhatikan hasil yang positif. Kemudian dependability plus 0,6 atau cukup ataupun netral. Yang kelima, stimulasi plus 1,7 atau sangat positif. Dan yang terakhir, novelty plus 0,3, interpretasikan netral ataupun perlu adanya inovasi. Dari hasil interpretasi tersebut dapat kita rekomendasikan dan kita simpulkan bahwa rekomendasi yang dapat kita lakukan adalah untuk meningkatkan tingkatan dependability. Kita mungkin bisa mengurangi bug, kemudian menambahkan feedback loading, serta meningkatkan kestabilan performa. Kemudian pada tingkatan novelty, mungkin kita dapat menambahkan fitur baru yang unik, sehingga meningkatkan inovasi aplikasi tersebut, ataupun menggunakan pendekatan desain yang lebih kreatif. Misalkan seperti modifikasi ringan, dashboard personal, ataupun integrasi AI. Setelah dilakukan perbaikan rekomendasi yang telah kita berikan, perlu melanjutkan pemantauan berkala dengan cara melakukan pengujian UX selanjutnya setelah implementasi fitur atau operasi yang telah dilakukan. Kemudian dapat kita simpulkan secara singkat bahwa aplikasi ini memiliki pengalaman pengguna yang sangat baik secara keseluruhan, terutama dari sisi estetika atau daya tarik, serta pada sisi stimulasi. Aplikasi yang Medicheck ini mudah digunakan dan cukup efisien, membuat pengguna nyaman saat mengoperasikannya. Yang terakhir, perlu peningkatan pada aspek keandalan sistem dan inovasi agar pengguna merasa produk ini unggul dan berbeda dari kompetitor. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa user experience quotient ini merupakan instrumen yang digunakan dalam mengukur tingkat user experience yang umum serta banyak digunakan dalam penelitian yang dikembangkan oleh Martin Swift beserta timnya. User experience quotient ini terdiri dari 26 pertanyaan yang mewakili 6 dimensi pada user experience questionnaire dengan menggunakan 7 skala bipolar yang menunjukkan pernyataan yang saling berlawanan pada setiap pernyataannya. Interpretasi hasil analisis user experience questionnaire akan menunjukkan hasil tentang pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi atau sistem pada setiap dimensi dalam user experience questionnaire. Kemudian user experience questionnaire ini sangat populer karena sangat mudah digunakan, tetap untuk sistem yang baru berjalan maupun yang telah berjalan, serta terdapat fitur benchmark yang digunakan untuk membandingkan hasil analisis terhadap penelitian sebelumnya. Sekian pemaparan materi dari saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.